Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki berperan sebagai manajer di operasional di Rumah Coklat. Jadi dalam mengembangkan bisnis sebagai manajer operasional, saya memiliki beberapa cara yang harus dilakukan atau strategi. Yang pertama itu strategi operasional sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam strategi ini. Yang pertama itu pendekatan pengembangan yang menguntungkan, yakni upaya untuk menyusun sebuah program kerja yang berpotensi mendatangkan banyak keuntungan dan laba dalam jumlah besar, berkembang dan yang menguntungkan, bisa mewujudkan seimbangan yang sangat menguntungkan antara lingkungan perusahaan dan saran yang tersedia. Yang kedua itu pendekatan SWOT atau lebih dikenal itu dengan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman, yakni pendekatan dalam bentuk perusahaan yang harus seimbang dengan kekuatan yang dimiliki, kelemahan apa saja yang ada, melihat kesempatan yang ada di depan mata, dan perusahaan juga harus paham akan ancaman, gangguan, tantangan, serta hambatan yang mungkin menghadang di masa yang akan mendatang. Ini adalah pendekatan SWOT. Yang selanjutnya itu pendekatan sistem. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang menitik beratkan pada pengertian sistem yang kemudian dikembangkan untuk membentuk rencana yang strategis. Yang selanjutnya itu pendekatan kesenjangan perencanaan, yakni pendekatan kesenjangan perencanaan akan dimulai dengan berpikir secara tradisional dalam melakukan perencanaan, kemudian dikembangkan lagi dengan pemikiran yang lebih maju, dinamis dan produktif sehingga bisa diterima oleh konsumen. Yang kedua itu sasaran. Sasaran ialah hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan operasional. Sasaran juga menjadi penggambaran hal yang hendak diwujudkan melalui strategi operasi yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai target terukur. Yang selanjutnya dalam prakteknya itu sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik dalam kurun waktu yang 1 tahun. Di sini perusahaan strategi operasi harus sesuai dengan spesifikasi produk, pasar serta pemasarannya, teknologi serta sumber daya organisasi yang tersedia tersebut. Yang poin ketiga itu pencapaian strategi. Indikator kinerja dalam sebuah perusahaan ialah kuantitatif maupun kualitatif, yang menggambarkan level pencapaian sebuah sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan. Indikator kerja harus berupa sesuai yang bisa dihitung, diukur, dan digunakan menjadi dasar penilaian untuk melihat tingkat kinerja yang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap lanjut setelah kegiatan. Tahapan di atas harus dilakukan beruntut dan saling berkesinambungan satu sama lain sehingga tujuan atau sasaran yang dicapai bisa dengan lebih mudah. Dalam proses strategi operasi, perusahaan juga perlu membandingkan hasil yang didapatkan dan tingkat pencapaian tujuan. Proses ini juga termasuk tahap evaluasi dan mencakup 4 hal utama, yakni yang pertama itu menetapkan target sasaran kerja, batas toleransi untuk target, standar strategi serta rencana operasional. Yang kedua itu mengikuti posisi yang berhubungan langsung dengan sasaran pada periode waktu tertentu. Jika hasilnya di luar batas tersebut, maka dibutuhkan tindakan perbaikan. Yang selanjutnya itu penganalisa penyimpangan pada batas toleransi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu melaksanakan modifikasi jika dibutuhkan. Jika perencanaan itu tidak bisa dilaksanakan baik, kita bisa mengubahnya sesuai yang dengan keadaan yang ada. Ini ada beberapa langkah yang dilakukan manajer operasi yang berlandaskan syariah. Yang pertama itu meyakinkan makanan dan minuman yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau bisa dikatakan itu halal. Yang selanjutnya itu mengharuskan para karyawan sholat 5 waktu setiap
hari dan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Dan bisa menyesuaikan diri dengan sesama karyawan atau saling menghormati, menghargai, dan khususnya terhadap pembeli. Dan selanjutnya itu seorang karyawan harus ramah, sopan dalam melayani pesanan konsumen, baik yang datang langsung ke tempat maupun lewat telepon. Ketika ada konsumen datang mulai dari karyawan maupun pemilik usaha, harus memberikan sapaan yang sangat, memberikan senyuman dan menunjukkan sikap yang ramah serta menggunakan tutur kata bahasa yang sopan. Yang terakhir itu memberikan kepuasan serta kenyamanan bagi konsumen, di mana kepuasan dan konsumen ini menjadi prioritas utama dalam kami melayani konsumen atau pembeli. Sekian dari saya, terima kasih.